Alhamdulillah kawan. Ini kali ini saya lagi masak bumbu panggang ala Abi Wijaya. Ya. Ini bumbunya. Kawan, ini kawan. Oke. Kawan sini. Nah, ini. Ini bumbu rahasianya, ini banyak rahasianya. Bahkan 8 macam rahasia. Biasanya kan rahasia satu itu kan. Ini rahasia semua. Nah, bumbu rahasianya. Nah, ini prosesnya. Dan insyaallah di malam tahun baru Islam kita akan masak nasi biryani, nasi bukhari, nasi mandi, buat roti Maryam, dan kita buat sate ala Madura. Mandi Bukan apa? sate Madura ya, bukan. Sate ala Madura, ada ala. Bahkan alanya itu pakai ain. Ala. Atas. Di atas sate Madura berarti. Di atasnya sate Madura. Jadi mungkin sate ala Madura di atas. Jadi ini kita nunggu berapa menit ya. Pokoknya intinya sampai gosong. Karena kalau panggang itu kan ciri-cirinya gosong. Ada aroma gosong. Nah, itu yang bikin. Dan kita prosesnya harus pakai tangan. Biar rasa. Kerasa. Kuman-kuman yang habis. Dan jangan lupa saya kasih bocoran di bumbu rahasia ini, saya kasih bocornya yaitu jangan lupa micin. Itu Bumbu penyedap. itu pamungkasnya. Micin. Karena kalau pakai micin, satu akan menjamin kecerdasan. Nomor 2 energi. Nomor 3 bisa membikin mulut kita itu terus basah. Karena jahilan kan? Katanya micin bikin kanker. Kalau micin bikin kanker, saya kira orang Jepang itu kanker semua. Karena orang Jepang itu nggak bisa makan kalau nggak ada ini. Makanya hidup sehat di sana. Makanya ikan mentah kayak gitu. Yang jelas yang bilang micin itu nggak baik itu pasti baking powder. Yang bilang itu pasti yang mengatasnamakan herbal. Ya kan? Orang-orang herbal ya. Iya, pasti bilang Ya. obat ini ada bagus. Artinya gini, jadi pengambilan hukum itu kita jangan kaku. Masalah pengambilan kebijakan tentang sebuah kebijakan ya itu jangan kaku. Contoh kayak micin, ini kopi nggak bagus, teh nggak bagus, nanti semuanya nggak bagus, terus mau makan apa? Nasi tok namanya. Hah? Nasi tok diwujud. Nasi tuak? Nasi aja nggak bagus karena karbohidrat. Ayam sekarang kan ternak. Nggak bagus. Semuanya kalau bilang nggak bagus terus mau makan apa? Rumput. Rumput yang makan rumput yang. Jadi mohon maaf kawan, lah waktu kita proses untuk bumbunya itu nggak disengaja, nggak di video ya, maksudnya kan Biar rahasia semua kan masalahnya kayak gitu. Hah? takut ada yang niru. Mungkin takut ada yang niru, bukan yang niru mungkin ya. Karena kalau tahu sama bumbu rasanya pasti nggak mau nyoba ini. Karena rahasianya ini. Kita coba balik-balik dulu ya. Wah, itu hitamnya nih, hitamnya. Ini, tukang syutingnya bukan ini. Aho. Salam. Ini kayaknya Abi. Ya. Umi gimana nih masakannya Abi? Ini kita lagi buat konten memasak. Ini. Nah, katanya Abi ini judulnya Mi panggang bumbu ala Abi Wijaya. Dan semuanya bumbu rahasia. Makanya nggak di video. Karena semuanya bumbu rahasia, cuma tak kasih bocorannya tadi. Pamungkasnya adalah micin. Jangan lupa dengan micin. Biar hidup bagus, sehat, cerdas. Karena kalau micin itu micin. Sama. Gimana harumnya, Pak Video?
Hah? Sangat sedap sekali. Sedap sekali, sampai nggak bisa berkata-kata. Ya. Kapan-kapan saya akan bikin konten, insya Allah malam tahun baru Islam bersama Umi ya. Kita masak nasi biryani, ya Mi. Terus nasi mandi kembang, Si Bukhari. nasi bukhori muslim. Terus sama sate ala madunten. Terus buat roti Maryam, cuman kita rubah mungkin ya, roti Lenderan. Bob. Kita tutup lagi, kita tunggu sampai gosong. Mungkin sudah berapa menit itu? Ya, chef itu makanya saya nggak sepakat ya kalau chef itu rambutnya diikat gitu ya. Kayak corong kan. Yang paling bagus chef itu nggak pakai songkok, jadi ada yang jatuh gitu kan. Iya. Itu yang bikin nikmat. Ya enggak lah. Kalau masak itu harus pakai songkok, harus pakai hijab. Kalau makan harus pakai songkok, harus pakai hijab. Minum apa saja, mau ke toilet pakai songkok, pakai hijab. Kalau ke toilet bukan mandi, toilet kalau ke toilet. Kenapa? Karena di songkok itu penutup kepala, apapun penutup kepala kayak hijab, songkok, kopiah itu ada keberkahan sendiri. Jadi kalau sampai songkoknya dilepas waktu makan itu mengurangi keberkahan saat makan. Dan juga kenikmatan juga. Jadi tadi makan. Nggak ada yang jatuh tadi kan? Gitu ya. Jadi mungkin ini guys, Oke, kawan-kawan. sebelumnya mau nanya Gimana? nanti. Umi, bagaimana kalau menurut Umi seorang laki-laki yang bisa masak? Wow. Apa penilaiannya menurut Umi? Makan. Bagaimana? Cerita Mi yang Nah. belanja bumbunya siapa? Dari pertanyaannya kayak gitu sudah menunjukkan kalau dirinya yang benar. Gimana kalau semuanya bagi perempuan-perempuan yang dia punya suami itu bisa masak gitu loh. Apa? Sangat membantu ya. Sangat beruntung. Sangat beruntung karena kerjasamanya ini ya. Jadi Mengurangi beban istri kan. terus maksudnya karena kerjasama suami istri kan bumbu cintanya itu kan keharmonisan, keefisienan, produktivitas dan secara signifikan efisiensi secara keindonesiaan ya. Itu benar-benar 1945 dan undang-undang 1945. KUHP dan BAP. Jadi benar loh kalau makanya cari suami yang pernah nyantri. Karena nyantri itu tidur di lantai, oke. Tidur di karpet, oke. Tidur di tikar, oke. Apalagi tidur di kasur. Ya kan? Santri itu bisa masak. Enak kalau istrinya lagi sakit, suaminya bisa masak. Gitu kan? Bisa nyuci. Karena nyantri kan, santri. Makanya kalau kalian itu beranggapan santri itu kolot, salah. Kalau mencari suami yang alumni dari pondok pesantren, pasti bisa dipastikan kalau suami itu mesti mensejahterakan istri. Saat kekurangan ekonomi, nggak punya uang, istrinya diajak puasa Senin Kamis. Ya. Saat nggak ada uang sama sekali, diajak puasa Daud. Iya kan? Nah. Dan ini soal makan. Karena soal kebersihan, cucian apa? Kalau punya suami santri, lagi nggak bagus ekonominya, enak. Bajunya tinggal dibolak-balik, dalamannya tinggal dibolak-balik 3 hari. Ya kan? Sekarang ini, terus dapat 3 hari di Bali, gitu kan? Jangan ditiru. Kesederhanaan. Dan kalau punya suami santri, pernah nyantri, irit. Kalau lagi ekonomi nggak bagus nih, karena santri itu satu sabun batang itu, sabun batang itu bisa menjadi sampo,
bisa menjadi sabun muka, sabun leher, sabun badan. Bahkan sebelum keluar dari kamar mandi bisa jadi deodoran. Bahkan kalau nggak punya odol, ya, kalau nggak punya odol, ambil apa gigi gitu ya, sikat gigi, tinggal digosokkan ke sabunnya sudah jadi. Yang penting kan berburu. Bahkan sabun batangan itu bisa buat nyuci barang. Gosoknya. Oh, enggak, pas ini. Pas gosoknya. Pas gosoknya. Sip, kan? Sayang ini dong. Punya yang rasain aja. Rasain masakan suami. Bahkan bisa jadi sabun cuci piring, satu sabun itu. Makanya kalau punya suami santri itu asiknya di sini. Jadi istri itu tenang. Kalau punya suami santri lagi, pernah nyantri, enaknya apa? Kalau istri sakit sih ngaji Yasin. Paling parah. Makanya sampai bagi- diadanin kan. Hah? Paling parah sampai diadanin. Biasa nih. Makanya kalau ada perempuan yang lagi sakit ngajiin sama suaminya, lu curiga. Jangan-jangan dimintain biar cepet. Oke guys, kawan, terima kasih sudah nonton vlog ini. Konten memasak ala kadarnya sambil cerita-cerita bercanda, yang baik diikuti, yang buruk dibuang. Nah, itu hanya bercanda saja ya. Hanya bercanda saja. Mudah-mudahan yang nonton video ini hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih jodoh yang soleh dan soleha. Yang sudah punya jodoh dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.